Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kota Tasikmalaya menjadi destinasi pertama kita untuk kita kunjungin karena tentunya di sini ada banyak sekali off-roader dari tanah Pasundan ini yang akan kita review. Nah, salah satunya yaitu Haji Cecep JK yang baru saja hangat sangat hangat. Kenapa? Karena mobilnya baru selesai. Dibikin di mana? Pengen tahu selengkapnya seperti apa dan spesifikasi mobilnya seperti apa dan harapan-harapan tahun 2024 beliau ini seperti apa? Simak selengkapnya di channel ini. Ikutin keseruannya tentunya di channel ini. Oke, jangan lupa juga teman-teman bantu like, komen, dan subscribe supaya channel ini akan tetap eksis. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tagline kita ya, masih ingat nggak? Punya mobil off-road, jangan di garasi aja. Ayo off-road. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sobat Offroad, ketemu lagi sama gua Jo. Tentunya di channel Hayu Offroad Channel. Nah, di tahun 2024 ini kita akan ada beberapa program yang akan kita laksanakan, yaitu tentunya review pembalap beserta mobilnya. Juga nanti kita insya Allah di tahun 2024 ini dalam kompetisi adventure off-road atau speed off-road kita akan bikin live streaming untuk memanjakan para viewers pecinta off-road di Indonesia tentunya. Oke, saat ini gue ada di Tasikmalaya, tepatnya ada di Mabes. Ada yang tahu mobil di belakang gue ini? Haji Cecep JK 999, salah satu off-roader Jawa Barat, Tanah Pasundan terbaik juga. Beliau ini sebagai direktur Rumah Sakit Jasa Kartini yang tentunya brandnya yang selalu dia bawa tuh di setiap kompetisi balap. Ya, simak terus selengkapnya tentunya di channel ini. Masih ingat tagline kita 2024 masih tetap sama ya bro. Punya mobil off-road jangan di garasi aja. Ayo off-road. Ini dia Pak Haji Cecep Hendra. Selamat pagi Pak Haji. Pagi. Kumaha dama? Alhamdulillah. Pangestu. Sama-sama orang Sunda gitu ya. Sama orang Sunda. Ayo off-road lahir di Sunda. Ini adalah salah satu pembalap terbaik, pembalap nasional terbaik Jawa Barat, Haji Cecep Hendra. Oke, tepuk tangan udah. Pak Haji, gimana kabar Pak Haji? Alhamdulillah. Sehat ya. Sehat harus sehat. Jangan sampai sekarang cuaca kan lagi kurang bagus ya kan? Betul. Panas, kadang-kadang hujan mendadak, kadang-kadang wah itu dia. Terus di situasi kondisi sekarang yang udah bisa dibilang recovery cukup lama karena kemarin kita sempat kena COVID ya. Betul. Tapi alhamdulillah Pak Haji nih sehat walafiat. Itu apa sih syaratnya apa sih, rahasianya apa Pak Haji bisa sehat? Tentu bahagia ya, harus bahagia dan betul. Ya dibuat bahagia aja gitu dibuat bahagia. Ya jadi ya banyak ya bekerja ya harus total tapi ya diimbangi dengan
mainnya juga ya harus Main. ini. Makanya saya sekarang sebenarnya saya hobi banyak di olahraga itu hampir semua cabang olahraga saya pernah ikutilah ya dari saya memang akhirnya di off-road ini gitu. Di off-road, Ya. nyantolnya di off-road. Nyantolnya di Berarti off-road, jadi. olahraga utama Pak Haji off-road ya? Iya, sekarang itu udah ke selip balik lagi off-road. Saya udah mendarah daging nih. Ini. Iya, mantap. Oke, Pak Haji, kenapa sih nih awal mula Pak Haji menyukai dunia off-road itu kapan sih gitu? Langsung ke mobil atau biasanya kan anak-anak Tasik ini rame motornya Pak Haji? Iya. Anak-anak Tasik ini. Nah, awal mula menyukai dunia off-road seperti apa tadi? Ya, dari waktu itu habis selesai pendidikan ya, ambil S2, selesai di Bandung? di ITB di Bandung. Oh, di Bandung, di ITB. Di ITB, jadi 2004, 2005 mulai ini punya motor. Waktu itu Suzuki TS ya, lagi TS, rame-ramenya tuh di Tasik ada komunitas Tratas waktu itu ya. Teratas. Jadi ya saya masih ini aja punya motor, suka ikut kakak saya Pak Iman. Pak Iman. Suka punya Willys. Sama rekan-rekan yang lain di AM Jeep Galunggung. Jadi kalau main pakai Willys, saya ngikut pakai motor tuh. Gitu. Leader. Kadang jadi orang mau pakai mobil, saya pakai motor gitu. Iya. Lama-lama ya itu gitu kata kakak saya, ibarat ya udahlah kita karena eropat katanya gitu waktu itu ya. Akhirnya racun. Haji Iman racun. Agak itu ya. Akhirnya ditukar guling tuh. Motor TS waktu itu sama Willys. Wow. Sama Willys tukar guling sama salah satu anggota di MJ Galunggung. Udah gitu, akhirnya Willys lah. Nah, Willysnya kinclong bagus. Nah, dulu itu Tahun berapa itu Willys tahun? Willys kan tua-tua tuh rata-rata. itu ya? saya waktu itu 48. Tahun 48. Ya, Willys 48 masih orisinil semua. yang lampunya udah gede tuh. Kalau 44 kan lampunya kecil. Betul. Oh, ini yang udah gede, yang udah gede 48, waktu itu mesinnya udah mesin istilah orang Sunda mesin jangkung, mesin cepak, mesin jangkung kan kalau Willys ya. Iya. Nah, itu mesin ini. Nah, waktu itu di Jarum Super masih ngadain kompetisi Super Adventure. DS Raw itu. Jarum Super Real Adventure Off-Road ya. Itu saya kurang paham itu apa dimulai tahun 2000 atau 2002 ya. Yang saya tahu 2004, 2005 saya nonton. Ada event di Tasik gitu ya. Nah, itu ada kelas Willys. Dulu itu kelas Willys, kelas open. Gitu. Jadi ada Willys orisinil tuh di CR, ada TS-nya di dalam biasanya. Nah, itu lihat sama kelas open. Kelas open itu non Willys aja. Jadi Willys kalau mesinnya udah diganti Corona atau diganti dengan 2CT atau 2LT itu udah naik open. Udah naik open itu ya. Sama hardtop, sama CJ ininya bersaingnya. Bersaingnya ya, satu kelas ya. Ya, satu kelas. Seru. Di situ gitu. Ya mulai ada dulu itu di Galunggung ada acara ke gunung gitu. Ekspedisi. Itu apa CR-an. CR ya. Ya itu bawa mobil itu. Kan iya biasa kan patah asnya karena kan masih semuanya standar gitu ya. Ini saya ternyata seneng ke arah off-roadnya, bukan ke vintage-nya. Bukan Willys-nya di orsinil, tapi di ini. Ya kalau kebanyakan kan kalau Willys ya dibikin ya orang orsinil gitu ya, lebih ke vintage-nya gitu. Iya. Kalau Pak Haji arahnya ke off-roadnya justru ya? Ya tentu awalnya coba ya gimana pasang aksesoris. Di Tasik itu dulu ada toko kecil itu khusus peralatan Willys. Lalu kalau ke Bandung itu yang di dekat stasiun tuh ada Universal kalau nggak salah. Itu pokoknya kalau nggak ada di Tasik ke Bandung gitu nyari spare part. Tapi masih ada waktu itu. Sementara di Tasik juga sebenarnya udah ada komunitas yang main pakai hardtop gitu. Jadi ada ini ya, makanya saya ya udah ke
ke sininya akhirnya lebih senang ke gunung ya gitu kan. Willys itu kan Itu tahun berapa Pak Haji? 2005 lah, 2005 ya? mau 2006. Oh, 2005 mau 2006. Saya baru lulus sekolah itu. jadi memang udah ini ya terlalu lama mungkin main ke di off-road itu. Tapi udah banyak teman-teman yang ya di Tasik itu ya, Henry Dunan, Henry Apau itu udah pada ini senior tuh senior Sehu di ini. Nah itu luar biasa ya. Kalau balik ke seperti itu memang kalau boleh dibilang saya off-road dari sengsara gitu. Jadi rusak lagi, ganti ini apa. Ya, prosesnya memang seperti itu. Waduh. Karena ya susah ya waktu itu belum yang kuat itu gimana sih gitu. Hingga ya terkadang saya terkena jadi cecep as. Waktu itu karena cecep rota. jadi kalau nggak as, crown wheel gitu kan. Bolu-bolu gitu yang itu. Jadi memang terus aja gitu kan udah asik ya robah-robah udah. Tapi memang serunya di ekspedisi itu seperti itu ya Pak Haji? Waktu itu teknologinya masih ini ya. Kadar lah gitu bahasanya. Kadar lah. Udah pakai sok. Waktu itu merek udah pakai ranco aja udah wah itu paling keren, paling wah gitu. Biasanya yang dan ban pun dulu tuh MT yang mainnya rata-rata ya. Ban itu extra grip ya. Oh, extra grip. Yang extra grip gitu kan karena C-Max udah ada yang punya C-Max sih. Oh, C-Max udah ada ya. Hanya C-Max inilah paling gagah lah itu ya pakai C-Max itu. Gampang retak. Jampean itu boga duit ya. Ini karena mahal waktu itu ya segitu. Mahal C-Max yang ekstrim itu. Iya. Yang ini ya mulailah gitu dan memang awal banget itu di Tasik ada Kang Aep di AM Jeep Galunggung ya. Dia track master, kadang sekarang suka jadi wakil ketua wakil ketua pimpinan lomba ya. Kompetisi. Nah, itu waktu itu kita diajak ke salah satu event di Subang. Rangga Bulung. Bukan. Nah, waktu itu apa ya namanya ya? Pokoknya di situ kita datang dari Tasik pakai Willys, dijalankan gitu. Dari Tasik dikereyeun udah ada yang mogok, udah ada yang ini gitu kan. Sampai itu ikutan pas datang ke situ zaman-zamannya Bang Jabar lah. Oh, Bang Jabar mobil udah ada yang pakai cepi ya, yang karburator Edelbrock yang besar itu ya luar biasa lah udah kalau lihat. Kita pakai Willys di situ gitu kan. Ingat waktu itu Ayuma yang ini yang Scrut. Iya. Untung aja untung nggak ya diperbolehkan. Tapi emang itu ada beberapa CR dan salah satu CR stuck karena kita masalah gitu. Saya lupa itu daerah. Pokoknya turun aja mesti di Win gitu. Karena tanahnya ini. Nah dari situ ini ternyata off-road kayak gini gitu. Kelaparan, udah habis makanan. Logistiknya kan di atas gitu ya sampai ya cuma semua wins rusak. Waktu itu saya satu tim sama Andri Apau. Pakai itu ada dua tim dari tiga dari Tasik gitu. Ya itu pengalaman ya luar biasa, itu ingat terus sampai sekarang. Dan itu emang mungkin akhirnya yang suka lanjut, tapi rata-rata dari yang ikut itu lanjut sampai sekarang gitu ya di ini. Ya basically sih rata-rata pemain off-road ini orang yang udah menahun gitu, menahun suka gitu sampai sekarang. Iya gitu. Pak Haji. Iya, siap. Ya namanya kegiatan off-road ya, tentunya banyak sekali resiko-resiko yang memang bisa dibilang ya amit-amit ya. Mobil kebalik lah, inilah, itulah, dan lain sebagainya. Nah, pada kala itu tentunya pasti support keluarga nih terhadap Pak Haji tentang hobi naon yuk teh gitu kan kalau bahasa Sunda nama. Iya. Nah, itu gimana tuh Pak Haji?
sama aja sebenarnya ya, seperti yang lain, bahwa kalau keluarga itu awal-awal khawatir ya, istri terutama gitu ya, bahwa memang ini olahraga ekstrim gitu. Padahal waktu itu saya masih aktif main bola, aktif main voli gitu kan, masih ini. Tapi ya karena seneng gitu ya di ini. Nah, hanya ya alhamdulillah istri saya paham kalau saya memang lahir itu karena memang pas gubrag ke alam dunia teh udah ada mobil kan, dulu ayah saya di angkutan elop ya gitu. Jadi apa udah ngoprek mau lihat gardan pabalatak gitu ya, lihat mesin berantakan itu udah dari kecil udah biasa gitu. Gitu. Jadi seneng gitu kalau lihat karena ya ayah saya kebetulan dia bisa kalau bongkar sampai bongkar set mesin segala macam bisa dulu itu gitu. Elop segala dioprek lah gitunya. Jurusan Ciamis Bandung waktu itu. Jadi saya paham gitu kalau saya memang senengnya di ini. Kalau keluarga besar dari Tasik ya karena Aiman gitu ya, Aiman ini jadi ya inilah semua support gitu ya. Jadi kita beliau juga ada di kepengurusan ya. Kepengurusan IMI IOF dulu kan ya. Ya, jadi memang aktif terus fokus, senang karena hobi Willis ya beliau gitu. Jadi memang inilah gitu. Ke gunung juga dari dulu tuh itunya hobinya rajin gitu dari KTCM kayaknya. Terus Pak Haji kan sempat main motor juga ya. Sempat main motor kompetisi ikut juga kan? Sempat ikut kompetisi juga. Sempat. Kenapa nggak jatuh cintanya malah ke 4x4 itu tadi? Sebenarnya kalau motor di motocross ya, khususnya motocross itu karena bukan hobi ya, hasrat terpendam. Jadi dulu catat hasrat terpendam. Dulu itu saya lagi kecil, masih saya kecil gitu kan, dulu dari keluarga ayah saya gitu kan, kebetulan ada yang kerja di Gujer juga di Bogor. Jadi sering ke Kawali, ke Ciamis itu jemput ayah saya, mereka main motocross. Nah, saya itu nggak boleh naik motor aja, masih nyuri gitu kan, susah, nggak boleh gitu. Padahal ayah saya itu olahraga semua, tapi saya itu mesti Cece mah diajar belajar cina yang benar itu kan, Sina bintang pelajar zaman hari itu aja ketua kelas. Ya jadi akhirnya ya harus itu gitu, jadi pas sekarang gitu ya mungkin udah bisa beli motornya, ininya akhirnya nyoba. Awalnya kan pakai ke gunung, main Trabas, tapi setelah beberapa kali agak kurang suka gitu ya, kurang enjoy gitu ya. Kenapa ya? Ini ada yang ngajakin, ya udahlah, cina saya juga main di sirkuit. Di Tasik itu ada namanya sirkuit Pakta, itu udah terkenal banget tuh. Sirkuit Pakta. Itu sirkuit motocross. Kirain Mahendra doang. Enggak, sebelum Mahendra. Itu yang Ko Acoy di Tasik itu dulu Pak Aib Dadang, Denny Orlando gitu, semua itu main di situ gitu. Kejurnas juga pernah. Nah itu akhirnya kita coba di situ dari mulai ya loncat 1 meter gitu kan, udah gitu ukur tandain lucu udah loncat 1 meter aja rasanya udah kayak tinggi gitu deh. Itu awalnya itu saya kayak gitu kesininya udah mulai nggak terasa, nggak enak kan kalau mau motor adventure kan empuk ya. Jadi kalau diloncatin agak tinggi itu kan kurang enak. Mulailah diganti ke MX, ke special engine, build up yang itu juga build up tadinya. Build up juga. Build up juga. Akhirnya beli yang kompetisi. Ingat tuh dari Bandung, dari Katos tuh. Katos atau apa ya yang di Sukajadi itu. Nah, akhirnya coba di situ main. Nah, mulai dibikinlah Mahendra.
Oh, dibikin Mahendra. Oke. Haji Hendra bikin, udah gitu kita latihan, mau digimanain? Bikin alat berat ada, ini ada kan beliau gitu. Jadi ya udah enak aja gitu, udah bisa segini panjangin, panjangin gitu. Sirkuit orang gitu. Ya alhamdulillah hingga ininya banyak juga. Sekarang masih ya sekarang yang inten ada ya Pak Bang Ridwan Faisal gitu, dia ikut terus. Nah, hingga terbentuklah MX Tasik. MX Tasik. Oh, itu teman-teman, berarti teman-teman orang-orang motocross 2x1 khusus kompetisi gitu ya? Iya, khususnya main dari eksekutif, dari itu termasuk gitu. Sama dulu itu sering yang ayahnya Malik tuh, Pak Haji Arif Prima Jasa. Beliau udah punya tim motocross khusus kemana-mana itu kompetisi gitu. Di situ. Nah itu salah satu anggotanya ada yang di MX Tasik di ini gitu. Jadi ini gitu ya seperti biasa karena banget titahen disuruh jadi ketua gitu. Aduh, yang ini. Oh sempat jadi ketua dulu ya di MX gitu ya? Iya sampai sekarang. Oh sampai sekarang Pak Haji? Karena masih teman-teman masih ada yang aktif. Sirkuitnya juga kan masih aktif gitu ya, kita alhamdulillah silaturahmi dijalin gitu ya. Resepan we gitunya ada yang jalan pakai ereking. Ayo kita pada beli ereking, pada beli gitu ereking. Akhirnya terbentuk tuh apa? Klub ereking. Portugal Cobra. Wah, naon tah. Persatuan Orang Tua Ugal-ugalan Kolot Baragajul. Portugal Cobra. Ada anggotanya nggak yang lagi nonton nih? Ada anggotanya nggak? Portugal Haji Hendra, Hendri, ulang tadi Andre Apau. Perkumpulan Orang Tua Ugal-ugalan. Orang Tua Ugal-ugalan. Kolot Baragajul. Kolot Baragajul. Kesini ya main gambring gitu ya pakai ya cuma sebentar karena keburu COVID. Oh, keburu COVID. Dan terus kesini. Oh, berarti awal-awal ya 2020 mungkin 2020 gitu ya. Ya, di situ. Sama Haji Hendra yang punya sirkuit Mahendra tuh Henry. Semua tuh keluarga. Tapi kesininya merasa aduh, kayaknya terlalu terlalu baragajul gitu ya. Kolot gitu kan. Masa sih kolot nongkrong gitu ya. Agak ini gitu ya. Akhirnya tapi pada punya akhirnya jangan dijual lah itu apa investasi. Kan makin mahal. Iya betul. Ya, ramai lah seperti itu mungkin mulai ikut kompetisi. Tadinya cuma ingin keringetan aja gitu kan, ada kelas eksekutif kalau di motocross. Usia ada eksekutif sama eksekutif yang bekas-bekas pembalap tuh. Gitu. Jadi dipisah, ada yang kan itu banyak banget ya dari kelas 6 dari 50, 65, 85 terus gitu ya. Nah, itu ada kelas eksekutif. Ikut gitu ya. Ternyata memang ini juga ya. Ya biasa kita balapan sendiri gitu ya. Kalau rame-rame. Kalau motocross kan lawan kita ada di pinggir gitu. Gitu kan. Oke. Akhirnya lah ya kalau jatuh gitu sering beberapa kali lah. Nah, hanya kebetulan tuh di akhir 2020 istri ikut ke sirkuit. Padahal kan cuma latihan doang tuh ya. Latihan di situ dan ada musibah gitu kan biasa trek. Padahal lagi santai lah gitu. Jatuh. Waduh. Jatuh. Pingsan lumayan karena di trek di atas susah kan bawa mobil yang wheelies. Agak ya pingsan agak lama gitu. Agak lama. Terus ya patah. Ya udahlah, ini masih sampai sekarang nih yang tulang klavikula ini masih nggak dibenerin ya. Masih gitu? agak ini, jadi akhirnya ya itu mangga wae bade kikituan wae mah cenah gitu. Kan ini yang tadi kita bahas dari awal nih. Ya kan? Tentunya pasti kegiatan off-road ini bukan kegiatan yang cuman gitu-gitu aja. Resikonya luar biasa, Pak. Iya. Betul, apalagi di motor ya. Ya bukan seperti apa ya, tapi tergantung orang juga. Orang ada yang memang sampai sekarang pun main motor. Tetap, udah patah berapa kali pun, tapi kan dia kalau betul jiwanya, hobinya seperti itu ya. Monggo-monggo baik. Tapi kan tergantung, itu dia.
biasanya itu dia istri, keluarga terdekat ya pasti istri. Karena support atau tidak? Nah, ini jatuhnya di Pak Haji ternyata istri kurang support, main 2x1 ya. Iya, betul. Terlalu ini katanya terlalu beresiko lah gitu ya. Resikonya tinggi karena yang tadinya niatnya untuk keringetan dan olahraga aja karena mungkin mainnya sama anak-anak muda. Jadi ya ikutan gitu ya, pengen kok bisa nge-whip, bisa scrub, pengen bisa gitu kan. Ya alhamdulillah bisa. Udah gitu ya, tinggal nunggu waktu. Pas ya lagi waktunya, pas lagi istri nemenin gitu kan. Dia panik banget gitu ya, panik banget, apa telepon ambulan nunggu masih lama, udah gitu. Dan ya akhirnya keluarga besar juga nih, Pak Iman yang paling keras tuh, Gus, nanaonan. Oh gitu. Nggak boleh. Akhirnya ya itu gitu kan, fokus lagi di roda 4, di off-road gitu. Itu sih sekelumit sempat ada ya hobi yang ditekuni sangat intens selama kurang lebih 2 tahun gitu ya. 2 tahun ya. Oke. Pak Haji. Siap. Itu dia cerita Pak Haji dari mulai latar belakang Pak Haji pertama suka off-road seperti apa dan lain sebagainya. Nah, sekarang bisa dibilang udah fokus teman-teman Sobat Off-road, udah fokus Pak Haji ini main kompetisi off-road, adventure off-road ya. Nah, kita udah tahu juga pergerakan Pak Haji, perkembangan Pak Haji di dunia off-road. Nah, ini di belakang kita. Ini mobil, siapa namanya Pak Haji? Si Made. Wah, ini yang perlu kita bahas nih. Ini. Nah, si Made ini ceritain dong Pak Haji, sebelum ini kan ada si Raden ya namanya. Si Raden, kenapa nih? Apakah mesinnya ganti, upgrade semuanya seperti apa dan lain sebagainya Pak Haji? Tolong kasih tahu pada teman-teman off-road ini, sobat off-road ini Pak Haji. Ya dari Willis itu ya. Dari Willis itu ya udah kesininya mulai berubah ya. Karena waktu itu kita main sama Henry Dunan Sakura ke Madiun. Saya masih pakai Willis, waktu itu pakai mesin DG tuh, mesin itu kompetisi apa tuh Pak Haji itu? Kompetisi Jarum Super. Oh, Jarum Kejurnas. Super ya? Kejurnas. Oh, Kejurnas ya. Selisih 2530 cc tuh yang diesel tuh. Harus main ke atas. Jadi kita di kelas upper waktu itu. Mainnya di kelas upper malah. Di kelas upper. Oh gitu. Ini akhirnya ke sini nyarilah Pak Haji Nana Sakura almarhum, ayahanda Henry Dunan itu nyari mesin, mulai 2 LT ya. Nah, mesin 2 LT diganti, bisa main di kelas under tuh. Di situ. Nah, saya masih ke Corona waktu itu. Mesin Willis, bodinya masih Willis, pakai Corona. Udah. Setelah itu main di under. Setelah itu mulailah lihat orang, akhirnya mulai naik pakai mesin Cherokee. Waktu itu bikin di sini, rangkanya bikin di sini, di ini. Namanya si Sarki waktu itu. Sarki, sudah pisah si Sarki yang ngasih nama Aiman. Si Sarki, karena bentuknya depannya kayak hiu tuh, sak gitu. Mesinnya Cherokee gitu. Sarki gitu ya. Siap. Selalu ada ininya kayak Swift kan, selalu ada ininya. Sugar Willis Spec Toyota gitu. Iya, itu mobil andalan Haji Iman itu. Nah, itu ya setelah itu naik ke situ, lalu main beberapa event sampai di Tuban, di mana ya Kejurnas, pakai Cherokee. Setelah itu pakai 1GZ. Akhirnya bikin di itu mulai serius berarti ya. Almarhum ya di kelas ini ya, di kelas upper gitu. Almarhum waktu itu 1GZ masih ini ya, bisa di under waktu itu. Masih bisa di under ya 1GZ itu. Nah, almarhum Pak Haji Dedi DC waktu itu kita akhirnya dibikin rangkanya dan semuanya di sana gitu, di DC gitu kan, pakai ban 35 kan, biasa DC waktu itu ban 32 ya. Ini kita pakai ban 35. Haji pengen ban 35, kakinya udah pakai Toyota dan sebagainya. Itu sempat pakai 1GZ. Itu sampai 2015-an lah. Dan 2015. Nah itu jadi
kalau off-road dengan tim, dengan DC itu kita alhamdulillah ya juara nasional kelas under di 2008. Wes. Nah itu Tepuk tangan Garuda. 2008 waktu itu kelas under yang dari seri 1 di Batu Licin tuh. Ke Batu Licin, ke Tuban, ke Jember, ke Ngawi. Ya, ke Ngawi, ke Jember, ke Kudus, finalnya di Serang, Banten. Nah, itu jadi waktu itu yang upper Kesena, yang under Galunggung. Ya, waktu itu Galunggung 1. Itu masih 1GZ itu ya mesin? Itu 2LT. Oh, udah 2LT ya? Masih di zamannya 2LT ya. Nah, 2LT. Di zaman 1GZ itu kita ada kejurnas yang diselenggarakan di Canti Dharma, PNPN yang Canti Dharma, Purwakarta, Canti Dharma. Nah, itu alhamdulillah kita waktu itu juara umum lah gitu, dapat apa ya, mobil pick up waktu itu kalau nggak salah. Masih sama tim DC juga? Sama Haji Asep, sama Haji Roni gitu di situ gitu kan. Alhamdulillah itu pakai 1GZ. Nah, terakhir barulah di 2016. Nah, itu saya ini sama sama Mas Wahyu Lamban, kita ngobrol ya, akhirnya jadilah si Raden. Berarti dilahirkan di Jogja ya? Iya, makanya si Raden. Ya, udah ketebak. Berarti ini namanya Made. Wah, bikinnya di mana tuh? Udah ketebak. Siap. Wah, ini perjalanan si Raden gimana nih? Perjalanan si Raden, ya alhamdulillah ya, mobil ya tahun 2016 si Raden. Mesin LS Saban waktu itu. Waktu itu main di upper berarti ya? Iya, main di upper. LS1 makin besar lah. Alhamdulillah itu waktu jadi si Raden, saya di 2017 ada kejurnas 3 seri ya di Bandung, di Prabu Mulih, di Kebumen. Nah, alhamdulillah juara itu waktu itu. Ya mungkin karena yang jago-jagonya ada yang bolong nggak ikut gitu. Yang alhamdulillah waktu itu juara nasional ceritanya individu untuk G4. Waduh. Di 2017. Iya. Selanjutnya alhamdulillah juara juga di kejuaraan daerah. Kejurda gitu ya. Kejurda 2017, 2018, 2019 kalau Kejurda. Iya. Nah, saingan terberat pada kala itu siapa tuh Pak Haji? Main di upper itu? Waktu di Arca Manik pada main sih ada ya, dari Tasik komplit ya, gitu kan. Ada Pak Mas Nur apa di G4 apa G3 ya? G3 kalau nggak salah ya. Iya. Terus Rida juga main waktu itu pakai UTV apalah gitu ya. Terus beberapa inilah gitu ya. Dia pemain lama juga ya, pemain sekarang. Ya masih pemain lama juga ya. Saingannya di sana tuh. Ya, lupa lah di ini. Terus ke Prabu Mulih waktu itu. Prabu Mulih, ada Om Chandra, Om Vincent gitu ya. Ada beberapa. Dan terakhir di Kebumen. Kebumen di situ. Jadi si Raden ini berapa tahun nih? Masa aktifnya berapa tahun? Masa aktifnya sudah 7 tahun. 7 tahun. Sudah 7 tahun sampai 2019 sampai 2023. Berarti ya alhamdulillah sudah memberikan menemani lah prestasi yang alhamdulillah lah gitu. Ya kemarin aja udah yang kejurdanya lepas gitu, yang jadi 3 kali aja. Oke, siap. Pak Haji, itu kan cerita si Raden tuh tadi ya. Udah, yang waktunya memang udah cukup lama ya. Sementara ini tahun ini tuh udah tahun-tahun yang bisa dibilang, saya secara pribadi bilangnya ini tahun gila. Untuk para off-roader ini benar-benar luar biasa. Ekspektasinya ngeri-ngeri nih. Ya termasuk si Made kayaknya nih. Si Made nih. Made udah jelas pasti dibikin di Bali ya, di daerah. Iya, betul. Nah, bisa dijelasin dong kenapa nih dari si Raden yang memang notabene udah nemenin 7 tahun, kayaknya udah mesinnya atau apa semua dan lain sebagainya, pengen upgrade nih gitu kan. Nah, monggo Pak Haji. Dan kenapa bisa pilih di daerah gitu? Jadi
si Raden emang ya alhamdulillah ya sudah sangat dekat, melekat gitu, sudah sejiwa lah gitu ya, enak gitu ya pakai di sini. Nah, hanya memang kesininya memang alhamdulillah juga pemeliharaan teman-teman bagus ya. Mesinnya dari awal sampai sekarang itu masih sangat seger lah gitu. Hanya yang terasa sekarang mungkin dengan lawan-lawan kita yang ini seperti hanya waktu main motocross, saya awalnya pakai 250 cc. Setelah itu capek banget ya, ternyata ngegasnya mesti ini, lalu naik pakai 3,5. Itu jadi 3 kali ganti lah kalau nggak salah ya, 2,5, 2,5, 3,5. Nah sama di off-road juga gitu, ternyata juga ya? Gitu kan, udah LS1 itu sepertinya sekarang paling kecil ya di G4. Paling kecil ya, LQ aja udah 6.000 ya. Yang rata-rata di situ. Main di upper ini udah nggak terbatas gitu. Terbatas. Agak itu, ini memang agak ini aja ya, mesti butuh energi banyak gitu untuk gimana nge-push mobil. Lalu kita udah coba supaya masih bisa bersaing dengan beberapa teknologi, tapi akhirnya kan ada ininya bagus, ininya nggak kuat gitu ya ininya gitu. Jadi memang 3 event terakhir itu ngadat terus tuh si 2023 ya. Kemarin itu. Jadi memang digimanain lagi gitu. Kita udah robah ininya ternyata masih akhirnya kesimpulan kita tidak bersaing gitu. Iya. Si Raden. Oke. Nah, si Made ini kemarin sempat dipakai juga kan? Iya. Seperti Jogja aja ya kemarin tuh? Iya, Jogja aja. Jogja aja. Mungkin coba aja itu ya. Coba ya karena memang baru dirakit beberapa hari, terus eventnya dimajukan 1 minggu, jadi memang ya udah apa adanya ya, nggak ada inoju, nggak ada ino dimajukan kemarin ya. Di situ, jadi ya udahlah, kasihan anak-anak udah lembur, udah ini mau nyoba, ya udah kita coba aja gitu seperti apa. Dan alhamdulillah pas dicoba tahu masih kurang apa gitu. Iya. Oke. Nah, Raden LS1, Made mesinnya pakai apa Pak Haji? Ya, ini masih mesinnya pakai LT4 ya. Ini kalau lihat di literatur sih Gen 5 ya, dari keluarga GMC mesin. Keluarga GMC ya, masih. Dari LS, LQ terus ada. Nah, ini alhamdulillah mungkin karena mesinnya belum populer gitu, jadi masih masih budgetnya masih cukup dengan saku saya gitu. tidak terlalu iya agak itu. Nah, terus dari spek yang lain Pak Haji, penyempurnaan seperti kaki-kaki dan lain sebagainya, itu pakai apa aja Pak Haji? Ya, ini sekarang kakinya pakai Gardan PX ya. Gardannya PX custom ya di Decray. Ya. Lalu masih pakai rigid, tidak pakai independen gitu kan. Hanya yang belakang itu kita coba pakai sistem trailing arm gitu ya. Jadi trailing arm. Jadi nggak di itu. Jadi sebenarnya masih standar aja sih. Masih standar ya. Nggak ada yang terlalu dimacem-macemin gimana. Hanya memang diperkuat aja di reinforce-nya, sama depannya kita pakai open knuckle. Itu sistem ball hook-nya ya ini. Jadi nggak pakai ball hook tertutup gitu. Mesin ada yang dimodifikasi Pak Haji? Dari mesin nggak, saya suka saat ini masih karena pengalaman si Raden ya, mesin orisinal saya tidak ngapa-ngapain gitu di ini ya. Alhamdulillah 7 tahun itu saya pakai gitu di sini. Saya juga berpikir mudah-mudahan ini juga mesin original juga, bukan racing. Ya, jadi memang hanya di set gimana caranya supaya memang kemampuan maksimal mesin itu tercapai gitu. Jadi asli enggak porting polish, enggak apa gitu. Asli ya, original bawaannya. Ya, bawaannya. ECU-nya juga masih ECU standar. Masih standar. Yang lain udah pada racing nih Pak? Iya, udah Haltech, udah apa ya. Konon katanya mesin ini harus modpack katanya ya. Jadi Haltech nggak support katanya untuk LT4 direct injection ini. Iya. Suspensi pakai Kingsok Pak Haji ya? Iya. Suspensi Kingsok, ban ya Delium ya. Pakai ini ya. Hanya memang mungkin kita coba ini yang depan pakai 14 travelnya.
Oh, karena depan memang treble 14. jarang. Dulu kan 12 pakai 12 Iya. gitu. Yang belakang ini pakai 16. Kalau treble shocknya hanya setelah di trailing arm kemarin dihitung dapat 20 inch ya itu treble-nya. Tapi ya sebenarnya kebanyakan juga karena kopelnya nggak ini ya, nggak. Jadi akhirnya ditahan juga pakai limit spread. Oke. Ini saya lihat banyak radiator. Ini radiator apa aja? Iya. Aduh ya, nggak tahu nih Dekre ini. Jadi ini mesinnya ya alhamdulillah juga saya beli mesin ini udah dapat sistem dry sump. Dry sump. Ya, untuk apa yang tuh dry sump? olinya udah ada tabung lagi di luar mesin. Tabung oli gitu ya. Konon katanya itu untuk mencegah jika kita miring yang ekstrim atau bahkan kebalik kalau mesin masih nyala itu bisa kebantu. Oh, ada support oli mungkin ada ya? support oli. Support oli ya? Di situ. Katanya ya teman-teman pada harus pasang dry sump katanya sekarang. Oh gitu. Mesin-mesin lain juga kayak LS7 itu udah ada? Atau nggak ada. eksternal? Harus Eksternal opsional ya. Oh, kalau ini dia udah bawaan mesin? Pak Ji? Bukan oh, katanya. tetap eksternal ya? Tetap sistem mesinnya katanya sih wet sump, masih tetap sistem wet sump, tapi pas saya beli mesin ini sudah terpasang dry sump itu. Oh, pas beli memang udah ada gitu. Pas beli udah ada. Gitu. Di situ. Nah, untuk radiator ya mesinnya sendiri pakai radiator. Yang kedua karena ini supercharge. Ya. Supercharge-nya juga ada radiatornya. Radiator juga. Lalu pakai Matic power glade. Jadi radiator juga. ada radiator Matic juga. Iya. Lalu ya hydraulic steer-nya ada radiator juga gitu ya. Iya. Jadi aduh ini banyak selangnya. banyak selang. Iya. But kan itu kan dia. Tapi ya udah jelas pasti untuk mengoptimalkan ya Sobat Offroad. Iya. Untuk mengoptimalkan, mengkondisikan gimana sih supaya mesin ini, mobil ini ya minimal bisa lebih oke. Karena kemarin saya lihat di Jogja kan udah dipakai Pak Haji ya? Ini kenapa Pak Haji kayak nggak lari nih? Ini Jawa Barat gitu. Lumayan Jawa Barat gitu. Betul. Gitu. Iya nggak ya Pak Haji ya? Iya. Karena memang belum optimal ya. Ini banyak banget faktor ininya ya. Pertama sayanya sendiri. Betul. Karena biasa pakai manual harus pakai Matic gitu ya. Itu juga penyesuaiannya. Oh iya. Raden dulu manual ya? Iya, dulu manual. Betul. Harus pakai Matic. Aduh, butuh effort yang cukup ini juga ya, karena kalau pindah pakai kaki kanan telat, pakai kaki kiri kaku gitu ya. Jadi memang dua main ya, gas rem harus kaki kiri, dua kaki kaki ya. Enaknya dua kaki seperti itu. Terus ya kebetulan memang suspensi belum maksimal, mesin belum maksimal, setir juga belum maksimal. Pecah ban juga gitu ya, komplit lah kemarin itu ya. Alhamdulillah ketes semuanya gitu, sehingga ya akhirnya kita banyak rubah dari percobaannya kemarin. Gitu. Nah, ini kemarin saya sempat sounding sama DRE lah ngobrol sempat video call ngobrol. Ini digembor-gembor mesin Pak Haji ini, mobil Pak Haji ini si Made ini untuk tahun ini mobil paling kencang. Paling kencang ini bisa sampai 700 HP kata Pak Haji. Hah? Bener itu Pak Haji? Wah. saya nggak paham kalau yang kalau itu lihat di referensi mesinnya aja. Kalau dari daya kuda on engine berapa gitu ya, itu bisa dilihat di spek mesinnya. Ya seperti itu. Lalu nanti setelah di roda jadi berapa? Ternyata beda juga. Kemarin dynonya 4x4. Ya, jadi ada dyno ada 4 yang 4x2, ada yang 4x4 gitu. Kita kemarin dicoba 4x4. Karena itu pasti dari HP mesin, engine, lalu tergantung ini juga transmisi, manual, otomatis, itu beda juga hasil daya kudanya. Setelah itu 4x4 atau 4x2. Jadi beda lagi, turun lagi gitu, seperti itu. Jadi relatif lah kalau dibilang paling kencang jadi. Karena kita nggak tahu juga nih. Ini kayaknya pembalap khususnya di kelas FFA ini kayaknya lagi sembunyi-sembunyi, banyak yang secret ini. Ada yang ternyata lagi persiapkan mobil yang lebih gila-gila lagi nih.
Iya. Waduh. Betul. Persaingan di 2024 bakal luar biasa nih Pak Haji. Luar biasa. Saya lihat memang banyak naik kelas semua juga ya ke G4. Betul. Intinya ya saya pertama ya mungkin lebih ke apa ya, karena memang saya juga sendiri udah mau masuk kepala 5 ya mungkin nanti tahun ini gitu ya. Aduh luar biasa kolot. Incuan nih. Incuan nih sekedar nih. Aduh. Udah pada incuan. Pengen enjoy gitu. Pengen enjoy Pak. Nikmatin, dengan kita balapan kalau urusan menang kalah lah itu mah ini bonus lah Pak Haji. Bonus, tapi pengen mobilnya enak gitu, ke punggung nggak bikin sakit gitu itu, kan. Terus kalau ya di gasnya juga ada gitu kan. Nah, ke situ sih sebenarnya. Jadi nyari comfort gitu ya. Nyari comfort ya. Lebih nyari enak lah. Beda ya kalau bawa mobil enak gitu kan ya. Betul. Iya, kadang nggak gedruk atau apa gitu rasa. Iya, betul. Lebih ke sana. Yang kedua, kita juga suka riset lah gitu ya. Suka ya mungkin niru yang udah ada mungkin bisa atau ini, tapi ingin ini aja, ingin coba beda gitu gimana, meskipun berisiko kan, berisiko karena kalau yang jelas yang udah ada bagus ini kan udah pasti seperti itu gitu. Tapi ya ingin nyoba itu aja, nyoba yang beda gitu gimana gitu, meskipun berisiko dari R&D tersebut gitu. Oke, Pak Haji. Ya. Kalau ada teman-teman yang masih kurang puas tentang spesifikasi mesin Shimade, tentang kelengkapan, penyempurnaannya apa ini dan lain sebagainya, bisa ditanyain di kolom komentar, nanti kita coba jawab ya. Ya, berikut harganya enggak? Berikut harganya mungkin ya. Kalau yang minat enggak. Takutnya nanti ibu nonton ya. Oh iya, betul. Oke. Nah, ya sekitar lah gitu kalau masalah budget ya, relatif. Ini yang menjadi pertanyaan saya sekarang, Pak Haji. Builder itu banyak, Pak Haji ya. Banyak sekali. Nah, ini kenapa nih Pak Haji bisa pilih ke Bali, jauh loh, Jawa Barat, Bali. Perjalanannya pun luar biasa ini. Perjalanan luar biasa. Nah, gimana tuh Pak Haji? Kenapa bisa pilih Dek Ray gitu? Oke. Mempercayakan ke Dek Ray untuk membuat ini mobil itu, Pak Haji. Jadi awalnya dari perubahan si Raden. Awal dari perubahan Raden. Awalnya dari rubah si Raden, agak harus ada penyesuaian, lalu dirubah, yaitu dilakukan sama Dek Ray gitu. Karena memang jauh dari Bali, tadinya pengennya bisa nggak Dek ke Tasik gitu. Tapi kayaknya ini Pak berapa ada bengkel di sana kan ada konsumen. Akhirnya kita bawa ke sana si Raden. Kalau nggak salah 2 kali si Raden ke sana. Gitu. Si Raden tuh sempat ini ya rawat inap ya di sana. Iya. Rawat inap di Bali. Ke Bali gitu dirobah di ini gitu. Sekalinya ya sebenarnya simple aja. Kenapa itu deket ngobrol gitu kan. Ini segala macam gitu. Ya udah, jadi memang awalnya karena si Raden waktu itu di setting suspensi di sana. Awal di sana merasa cocok mungkin ya di sana. Iya. Baru bikin benar-benar dari nol berarti ya. Sasis apa semua. Iya betul. Frame dari nol di daerah ya. Iya, dari tadinya mau frame aja, tapi ternyata karena memang saya pikir Gardan PX bisa plug and play lah, tinggal masang gitu seperti hardtop. Enggak kan, harus depannya aja beda ya, bonggolnya lebih kecil dan sebagainya aja. Jadi terus aja sekalian lanjut. Iya tuh, kalau gitu masuk kalau perlu di custom kan ya berarti sekalian aja. Ini jadi ya di luar mesin lah ya. Berarti nanti masalah budget kita tanya Dere aja ya. ya kebetulan di situ. Jadi kebetulan ya salah satunya low budget juga gitu. Low budget juga. Sesuai lah ya Pak Haji. Ya kalau dari Pak Haji mungkin kalau saya mungkin berat bos. Oke, siap. Oke Pak Haji, mungkin seperti itu wawancara kita, review kita tentang personality dari Pak Haji sendiri. Oh iya, satu lagi nih Pak Haji, mohon maaf nih. Ini dari awal saya ketemu Pak Haji, lihat Pak Haji, main Pak Haji. Ini Pak Haji sering bawa brand Jasa Kartini. Jasa Kartini ini apa nih Pak Haji? Oh iya. Ini hampir ketinggalan. Jasa Kartini ya.
Jasa Kartini ini apa ya, nama perusahaan keluarga kami gitu ya di ini. Jadi memang brandnya, kalau kami punya ada PT namanya Karsa Abdi Husada. Nah, PT-nya lalu dari PT itu ada beberapa cabang usaha berupa klinik dan rumah sakit gitu. Di kesehatan ya. Gitu. Itu namanya Jasa Kartini. Jadi sekarang kalau dulu rumah sakit aja Jasa Kartini, sekarang jadi grup ya, Jasa Kartini Group. Jadi semuanya namanya Jasa Kartini gitu. Seperti itu. Jadi sponsornya dari Jasa Kartini, perusahaan keluarga sendiri juga gitu. Wah, ini supportnya luar biasa. Supportnya luar biasa, kuat sekali. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan lah jadi apa ya, memperkenalkan khususnya di Jawa Barat ya, karena memang kita alhamdulillah ada di Subang juga, di Bandung juga gitu ya. Jadi memang membawa nama ini gitu, nama Jasa Kartini. Sempat dulu kita dengan Bank Jabar Banten Syariah pernah pakai ya, waktu kompetisi zamannya SMN yang final di Bali itu di Singaraja. Waktu itu kita bawa bendera BJB Syariah. Sekarang pakai Jasa Kartini. Nama hoki juga nih kayaknya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan di setiap kompetisi nggak pernah ketinggalan nih, pasti hadir Jasa Kartini. Hadir. Siap. Alhamdulillah, oke, terima kasih Pak Haji. Siap, Pak. Satu lagi, mungkin ini nggak bakal ketinggalan lagi. Nggak bakal ketinggalan sih harusnya ya tentunya. Pak Haji ini menjadi salah seorang off-roader yang dinilai oleh tim media kita, Pak Haji. Iya. Tim Hayo Offroad Group ya, Pak Haji. Waduh, iya. Itu menjadi salah seorang best gaspol, bukan salah seorang, memang satu orang best gaspol di tahun 2023. Itu atas dasar penilaian kita, Pak Haji. Yang pertama, Pak Haji selalu ikut di kompetisi, dan performa Pak Haji itu sangat luar biasa di tahun 2023. Makanya kita menobatkan di program kita, yaitu Best Gaspol, sebagai Offroader Best Gaspol tahun 2023. Waduh. Selamat Pak Haji. Terima kasih. Selamat Pak Haji. Aduh. Dan ini sebagai suatu penghargaan dari kita, ada bingkisan sedikit Pak Haji. Waduh. Ini bisa di unboxing langsung ini sama Pak Haji. Iya. Waduh. Unboxing langsung. Keren. Oke. Izin para suhu, izin Pak. Ini kembali nggak ya? Kembali nggak ya? Udah benar. Oh iya. Siap. Mangga Pak Haji. Waduh. Wow. Please, saya bantuin ya Pak Haji. Siap. Oke. Wah. Nice. Oke. Luar biasa nih. Oke. Wah. Keren. Ini event yang di mana, Bib? Oh, Tasik ini ya? Oh ya. Iya, benar. Ini masih Siraden ya Pak Haji ya? Masih Siraden. Siraden. Iya. Alhamdulillah, sukses terus Hayo Offroad, Om Jo dan tim. Luar biasa. Dengan Hayo Offroad, dunia off-road di Indonesia ini makin dikenal, makin ramai juga gitu ya. Amin. Konsisten sekali, tiap event ada dan ya itu tinggal lihat di YouTube, di IG ya, ada gitu. Siap, oke, terima kasih Pak Haji. Selamat lagi Pak Haji. Hatur nuhun. Terima kasih. Oke teman-teman, Sobat Offroad, demikian wawancara kita sama Pak Haji Cecep Hendra, Jasa Kartini. Tentunya di tahun 2024 ini akan menjadi tahun terbaik buat semua pembalap, tentunya buat Pak Haji juga mungkin. Mudah-mudahan doa-doa terbaik kita bisa dijawab, bisa terkabul. Kita tentunya yang paling utama sehat dulu Pak Haji ya. Sehat, betul. Sehat. Nah, udah sehat, ayo kita jalankan sebaik-baik mungkin rasa syukur kita ya Pak Haji ya. Betul. Oke. Terima kasih Pak Haji. Masih ingat tagline kita Pak Haji? Ya. Punya mobil off-road, jangan di garasi aja. Hayo off-road. Mantap. Pak Haji, makasih. Siap.